Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Nah, para siswa kelas 12, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Pelajaran kita yaitu pelajaran fisika, ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas tentang kelistrikan, ya, di mana kemarin itu ada gaya Coulomb, ya, ada gaya Coulomb, kemudian ada apa lagi kemarin ya? Ada apa namanya? Potensial listrik, ya. Ada potensial listrik, ada energi potensial listrik, ya. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang listrik, nah, ya, makanya ada apa namanya, materi yang biasa kita dengar adalah listrik magnet. Nah, listrik magnet, kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara listrik dengan magnet. Baik. Nah, sekarang pertama ya, sebelum kita membahas tentang magnet, ya, tentang magnet, kita akan jelaskan dulu, perjelas dulu tentang kelistrikan yang kemarin sudah selesai kita bahas, ya. Nah, Afwan ya, ini tadi bahan ya, bahan Ustadz tadi ya. Ustadz hapus dulu ya. Ustadz hapus dulu karena tadi Ustadz mengajar di kelas 11 ya. Ya, nah, taib. Nah, sekarang ya Ustadz akan coba menjelaskan apa sih persamaan antara listrik dengan magnet, ya, supaya kita bisa membedakan mana yang listrik, mana yang magnet. Nah, pertama sekali ya, kita harus mengetahui bahwasannya ya, listrik itu apa namanya ya? Listrik itu bisa terjadi karena adanya interaksi dua buah atau aliran dari muatan, ya, adanya muatan-muatan intinya, ya, adanya muatan listrik. Nah, maka dari itu listrik ya tersusun dari muatan-muatan, ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, sedangkan pada magnet ya, magnet itu terdiri dari dua juga, yaitu adalah dua kutub, ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang Ustadz coba tuliskan ya, antara listrik dan magnet. Sekarang kita sudah masuk bab yang baru ya. Bab yang baru yaitu tentang medan magnet, ya. Apa itu medan, apa itu magnet kemarin sudah ya. Nah, kemarin sudah ya. Nah, taib, kita masuklah ke medan magnet ya. Kalau begitu Ustadz akan coba untuk rincikan sedikit ya. Ingatkan lagi tentang yang kemarin. Apa itu medan, apa itu magnet, ya. Medan magnet berarti artinya adalah daerah, ya, daerah yang dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh magnet, ya, daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus-rumus yang mengenai magnet, ya. Nah, pertama, ya, apakah beda, ya, apakah beda ya antara listrik dan magnet? Listrik dan magnet. Nah, pertama, listrik ya, listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif, ya, positif dan negatif. Iya, saya. Nah, sedangkan magnet memiliki dua kutub juga. Memiliki dua kutub. Apa itu? Kutub utara dan selatan. Baik, nah ini dia. Nah, kemudian ya, apalagi berikutnya? Berikutnya adalah ya
arus listrik ya, arus listrik, listrik ya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, kutub negatif itu yang kedua ya, yang kedua. Sedangkan magnet ya dia mengalir, bukan mengalir ya, apa namanya, arah ya, arah medannya atau arah arus ya. Magnet di garis magnetnya mengalir dari kutub ya, kutub utara ke selatan, utara ke selatan. Taib. Nah, ini dia. Nah, kemudian ya, listrik ya dapat terjadi ya, listrik apa namanya? Listrik juga terkadang bisa hanya satu kutub saja. Nah, ini tambahan ya, hanya satu kutub saja. Contohnya misalnya dia hanya kutub positif saja. Nah, ya. Makanya kemarin kita waktu hukum kolom, waktu gaya kolom, di situ kita jelaskan bahwasannya ada muatan, misalnya dua buah muatan yaitu elektron sekian. Kemudian muatan kedua elektron sekian. Nah, ya sama-sama negatif. Nah, sedangkan dia magnet, kalau magnet selalu ada dua buah kutub, ya, selalu ada kutub utara dan selatan. Maka kalau misalkan sebuah magnet, ya, misalnya ini sebuah magnet, ya, sebuah magnet seperti ini ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan, ya. Kemudian kita potong. Nah, kita potong di sini, ya. Kita potong di sini. Set, kita potong di sini juga kita potong, ya. Maka kita akan mendapatkan, nah, kita akan mendapatkan, afwan ya, nggak usah seperti itu potongnya biar lebih mudah dipahami, ya. Seperti ini ya. Potongnya di tengah, kita bagi dua. Nah, seolah-olah kita mau membagi antara kutub selatan dengan kutub utara, ya. Kita mau kutub selatannya saja, ya, kita ambil. Nah, kita potong jadi dua. Nah, maka yang akan kita dapatkan adalah dua buah bagian seperti ini, yang awalnya kita harapkan adalah kutub selatan saja dan kutub utara saja. Ternyata yang kita dapatkan adalah berbeda, yaitu terjadi lagi kutub utara dan selatan, utara dan selatan. Kalau mau kita potong lagi, kita pisahkan lagi, maka akan kita dapatkan lagi seperti itu, ya, utara selatan, ya, utara selatan, seperti itu seterusnya. Maka akan selalu ada kutub utara dan selatan. Itu kalau magnet, ya, itu kalau magnet. Nah, itu adalah sedikit dari listrik, ya, listrik dan magnet. Perbedaan antara listrik dan magnet. Nah, sekarang kita akan masuk ke tentang pembukaan ini, ya. Nanti kita akan intinya di sini hari ini kita akan bahas tentang induksi magnet atau pengaruh, ya, atau ya pengaruh, ya, medan magnet, ya, medan magnet. Nah, sekarang sebelum dari itu, ini coba bisa diperhatikan dulu ya. Yang mau mencatat mungkin bisa dicatat ya. Baik. Nah, insyaallah kita ada satu rumus saja, yaitu rumus tentang induksi magnet, ya, induksi magnet. Baik. Nah, sekarang ya, Ustadz akan coba untuk menjelaskan beberapa bahan yang memiliki sifat magnet, ya, yang memiliki sifat magnet. Yang pertama, ya, yang pertama adalah ya sifat magnet atau bahan, ya, bahan magnet. Bahan magnet. Bahan magnet di sini terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga. Yang pertama ada diamagnetik, diamagnetik, diamagnetik. Kemudian ada lagi di sini para, ya, paramagnetik, paramagnetik.
kemudian di sini ada apa namanya ya? Ferromagnetik ya, ferromagnetik kalau tidak salah ya, ferromagnetik. Type yang pertama ya, diamagnetik. Nah, ada benda-benda yang bersifat diamagnetik ya. Diamagnetik itu artinya dia menolak magnet ya, artinya tidak tertarik kepada magnet ya, bahan yang menolak magnet. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada emas ya, emas siapa nih ya? Emas ya. Emas yang dijual ya. Nah, emas. Kemudian di sini ada ya bahan-bahan perhiasan ya, emas. Kemudian ada juga nanti seng ya, seng juga termasuk dan lain sebagainya ya. Nah, emas ya. Tapi kemudian ada paramagnetik yang dia punya pengaruh magnet, punya atau bisa dipengaruhi magnet namun tidak begitu kuat ya. Dipengaruhi magnet. Dipengaruhi magnet. Baik. Nah, kemudian ferromagnetik yang punyai daya magnet kuat ya. Bisa dipengaruhi magnet dengan kuat. Dipengaruhi magnet dengan kuat. Magnet dengan kuat. Baik. Nah, jadi sebetulnya ini adalah perkenalan aja ya, perkenalan dari pembukaan kita nih ya, magnet, tentang magnet. Nah, contohnya apa di sini? Ferromagnetik, contohnya besi, ada baja ya, baja. Kayaknya kalau sudah lengket di besi atau baja sangat kuat sekali dia ya. Nah, lengketnya itu. Baik. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah manfaat ya. Apa sih manfaat dari magnet ini ya? Apa sih manfaat dari magnet ini? Nah, intinya nanti kita akan mempelajari tentang induksi ya, induksi magnet. Induksi magnet. Nah, induksi magnet. Induksi magnet itu artinya adalah pengaruh magnet ya, atau medan magnet. Nah, ya di sini kita nanti akan coba untuk menghitungnya. Apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah atau aplikasinya, penerapannya adalah, pernahkah kita melihat kereta api ya yang tidak menyentuh rel ya, seperti ini ya, kereta apinya ya. Nah, seperti ini misalnya ya, tidak menyentuh rel, yang biasa kita sebut dengan misalnya ini ya, dengan maglev ya, atau magnetic levitation. Nah, pada awalnya ya, intinya ini ya, kalau kita searching di YouTube ya atau di mana ya, kita bisa lihat bahwasan ini kereta api yang sangat kecepatan itu sangat tinggi ya. Ya, dia berkecepatan sangat tinggi ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ya, yang terkadang menghambat kita untuk berkecepatan tinggi itu adalah gesekan ya. Nah, gesekan. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mengendari sepeda motor di jalan yang mulus ya, aspal, dibanding dengan jalan yang berbatu, berlobang-lobang, kira-kira yang mana yang lebih cepat sampai? Nah, tentunya yang lebih cepat sampai adalah jalan yang mulus ya. Nah, yang mulus kenapa? Karena tidak banyak hambatannya. Nah, tidak banyak gesekannya. Ini kalau misalnya jalan yang berlubang, berbenturan dengan batu, masuk ke lubang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian juga kalau kita ingin agar ya sesuatu itu lebih cepat gerakannya, maka kita harus mengurangi gesekan. Nah, contoh misalnya ya, di mana yang lebih mudah kita mendorong lemari secara langsung ya, di atas semen misalnya ya, di atas semen, ataukah di atas
lantai keramik misalnya. Nah, pastinya di atas lantai keramik karena lebih licin, lebih kecil gesekannya. Kemudian manakah yang lebih licin antara lantai keramik yang tidak basah dengan yang basah? Maka jawabannya adalah yang basah. Nah, seperti itu selanjutnya. Bagaimana jika ya sesuatu itu tidak menyentuh pada bidang yang ada di bawahnya? Nah, artinya melayang. Makanya sangat mudah sekali ya untuk bergerak. Maka dia sangat mudah sekali untuk bergerak. Nah, ya. Dia sangat mudah sekali untuk bergerak. Maka kecepatannya akan tinggi, ya. Kecepatannya akan tinggi. Nah, untuk maglev ini, magnetic levitation, dia mengambang, ya, dia mengambang tidak mengenai ini, ya, dia tidak mengenai relnya, ya. Karena dia mempunyai sifat magnet, ya, dia menolak dari relnya tadi, ya, relnya berbahan khusus, ya. Dia berbahan khusus, ya. Dia berbahan superkonduktor, ya. Nah, kemudian, ya, dia pada posisi awal dia mengambang, ya, dia tidak tersentuh. Nah, kemudian pada saat nanti dialiri listrik, ya, kita tahu ya, listrik itu ini ibaratnya sebuah kabel, ya, ini ibaratnya sebuah kabel, ya. Misalnya ini ada baterai di sini, ini positif, ini negatif. Maka kalau kita hidupkan, misalnya kita hidupkan saklar, ya, di sini ada lampu misalnya, ya, di sini lampunya menyala, maka itu karena ada muatan-muatan yang bergerak terus menerus, Nah, dia bergerak. Nah, bagaimana jika kereta api ini berada di atas atau menunggangi dari muatan-muatan yang bergerak ini? Nah, maka tentunya sangat tinggi sekali kecepatannya. Itulah yang terjadi pada magnetic levitation, ya. Ketika dia siap untuk berjalan, maka akan mengikuti arah dari, ya, listrik, ya, arah dari listrik yang diberikan, ya. Maka nanti di sini tidak akan ada gesekan. Nah, ya, maka sangat masya Allah sekali, ya, kita mempelajari listrik dan magnet. Awalnya dia magnet, ya, kemudian setelah dialiri listrik, ya, maka dia akan melesat, ya, mengikuti, ya, muatan-muatan yang bergerak ini, ya. Nah, maka dia akan bergerak cepat seperti itu, ya. Allah alam. Nah, anak ustad, masya Allah udah besar, ya. Besar kebiasaan di SD, ya, jadi anak ustad. Taib. Nah, antum semua, ya, nanti bisa mempelajarin lagi. Kalau ada yang kurang dari yang Ustaz sebutkan ini, ya, atau ada yang salah dari yang Ustaz sebutkan ini, tapi inilah yang Ustaz ketahui, ya, sedikit yang Ustaz ketahui. Nanti antum bisa lihat lagi di YouTube, ya, ya, masya Allah sekali. Nanti antum bisa lihat manfaat dari induksi magnet, ya, pada penerapannya. Baik, nah sekarang, ya, Ustaz akan coba untuk menghapus, tapi sebelum itu Ustaz mau antum mencatat dulu, ya. Baik. Ya, mungkin sudah, ya. Nah, sudah. Sekarang Ustaz akan hapus, ya, kita akan masuk ke rumusan induksi magnet, ya. Rumus induksi magnet. Nah, jadi Ustaz akan tetap berusaha semangat, ya, walaupun sampai sekarang yang mengerjakan tugas hanya 2 orang, ya, Akmal dengan Robiah, ya, masya Allah. Yang lain kemana? Ayo kirimkan, ya, tugasnya. Walaupun Ustaz lama memeriksanya, tapi nggak apa-apa, kirimkan, ya, kirimkan. Nah, Ustaz nanti bingung ngasih nilainya berapa, gitu, ya, nilai hariannya berapa. Baik, ya. Nah, yang juga sudah tertinggal tugasnya bisa dikerjakan, nggak apa-apa, ya, kumpulkan sama Ustadz. Ya, ini Ustadz tugas-tugas selama 3 minggu yang lalu, nggak apa-apa, ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nggak apa-apa, ya, supaya antum tetap ada nilainya, ya. Baik, ya, Ustadz mohon dengan sangat. Baik, ya. Insyaallah. Nah, sekarang rumusan, ya, dari bisa dilihat pada, kalau misalnya yang sudah ada buku ini, ya, bisa dilihat pada halaman ke
89 ya, halaman 89. Di sana ada rumus induksi magnet ya, induksi magnet. Itu adalah B sama dengan mu 0I per 2πa. Nah, sekarang ya Ustadz mau memberikan juga satu gambaran. Apabila di sini ada kawat ya. Jadi induksi magnet ada 5 rumusnya ya, induksi magnet. Induksi magnet ada 5 rumusnya. Ya. Yang pertama pada kawat lurus. Nah, bentuk-bentuk juga mempengaruhi ya. Juga mempengaruhi induksi. Kawat lurus. Yang kedua pada kawat melingkar. Nah, kawat melingkar ya. Melingkar. Artinya ada kawat yang melingkar, di sekitarnya itu gimana cara perhitungan induksi magnetnya. Kemudian yang ketiga pada inti ya, inti dari atau pusat atau titik pusat dari kawat melingkar. Ya, pusat kawat melingkar. Kemudian lagi ya, yang keempat adalah pada selenoida, selenoid ya, selenoida. Kalau ini dia lurus ya, kawat lurus. Kalau selenoida itu yang bentuknya seperti ini, seperti selingki ya, seperti per. Nah, ya, itu dia. Ya, kalau ada listrik yang melewati seperti ini, maka bagaimanakah magnetnya ya? Kemudian yang terakhir ada toroida ya, dengan huruf po ya, toroida. Toroida ya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini ya. Nah, selingki tapi dia bulat ya, bulat. Nah, dia bulat ya, seperti ini tapi dia dibuat bulat. Itu namanya toroida. Nah, bagaimanakah kesemuanya ini? Nah, nanti ada masing-masing rumusnya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas yang ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas 4 ya, 4 rumus. Baik. Nah, tersisa 8 menit lagi ya, tersisa 8 menit lagi. Nah, kita mau membuat rumusannya ya. Pertama Ustaz kasih kaidah dulu. Kaidah untuk ya, pertama A kawat lurus ya. Kawat lurus. Kawat lurus ya. Apabila ada sebuah kawat lurus seperti ini ya, misalnya dialiri listrik ke arah kiri misalnya ya, maka antum akan mengetahui arah induksi atau arah pengaruh medan magnetnya itu menggunakan kaidah tangan kanan ya. Tanda panah itu adalah ibu jari ya. Maka kalau misalnya dia ke kiri, antum buat seperti ini ya, buat seperti ini. Maka ini yang lain, ini adalah induksi magnetnya dari atas ke bawah. Berarti seperti ini induksi magnetnya ya, seperti ini. Nah ya, dari sini ke dalam ya, kemudian keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia panahnya ke arah kanan, maka antum buat seperti ini. Nah, buat seperti ini ya, maka dia arahnya ke dalam ya. Nah, mengikuti jari ya, berarti dia arahnya ke dalam. Baik. Nah, bisa ya. Baik. Nah, itu untuk arah induksi magnet ya. Ini arah seperti ibu jari ya, seperti ini ya. Nah, baik. Nah, ini dia ibu jari. Ini adalah arah arus listrik ya, arus listrik. Yang ini adalah arah ke sini ya, arah induksi magnet. Baik. Nah, sudah. Nah, untuk rumusnya bisa kita masukkan B sama dengan ya mu 0 ya, mu 0 I ya, mu 0 I per 2πa ya, mu 0 I per 2πa. Ini adalah rumusnya, 2πa. Ya, ini adalah rumusnya. Rumus untuk induksi magnet. Mu 0I per 2πa ya, mu 0I per 2πa. Di mana keterangannya? Kalau kita tidak
cukup waktunya, nanti Ustadz kasih aja soal, antum coba kerjakan dengan rumus ini ya. Keterangannya adalah mu 0 I ya, mu 0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 ya. Ini konstanta ya. Nah, minus 7 apa namanya? Satuannya WB per MA. Nah, ya. Meter ampere. Weber per meter ampere. Nah, kemudian untuk I-nya adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere. Ya, kemudian untuk 2pi sudah tahu ya, pi itu 3,14 atau 22/7 ya. A itu adalah jarak ya, jarak suatu titik yang ditinjau ya, suatu titik yang ingin dihitung. Suatu titik ya, jarak suatu titik meter ya. Nah, baik, nah inilah dia ya untuk rumusannya. Inilah dia untuk rumusannya. Nah, sekarang Ustaz mau kasih soal ya, Ustaz mau kasih soal. Di sini nih Ustaz hapus ya. Ustaz hapus. Nah, soalnya contohnya misalnya sebuah kawat lurus ya dialiri arus ya. Sebuah contoh soal ya, contoh soal. Sebuah kawat lurus ya. Nah, ini penting diketahui, dia lurus ataukah bulat ya. Dialiri listrik dengan besar arus ya, dengan besar arus listrik misalnya di 5 ampere ya, 5 ampere. Kemudian diketahui ya, ditanya, hitunglah medan magnet atau induksi magnet ya. Ustaz buat aja induksi magnet biar sesuai dengan judulnya ya. Induksi magnet pada titik berjarak pada suatu titik berjarak dari kawat ini ya, dia misalnya berjaraknya itu 10 cm ya, 10 cm berarti 10 pangkat minus 2 ya, 10 pangkat minus 2 meter. Baik, nah sekarang kita mau hitung ya, Nah, kita coba untuk jawab gampang sekali ya, tinggal masukkan saja B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi A. Kita masukkan mu 0 nya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 ya, Weber per MA ya, dikali I-nya 5 ampere ya, I-nya 5 ampere per 2pi kali A-nya adalah 10 pangkat minus 2 meter ya, 10 pangkat minus 2 meter. Baik, coret ya, A-nya coret, M-nya nanti pindah ke atas, dia jadi M pangkat 2 ya, jadi M pangkat 2. Nah, baik, sama dengan ya 4pi dibagi 2pi tinggal 2 kali 5 10 ya, berarti 10 dikali 10 pangkat minus 7 ya, ya, per 10 pangkat minus 2. Satuannya WB per M dibagi M ya, maka hasilnya adalah berapa ini ya, 1 ditambah minus 7, 1 dikurang 7 berarti minus 6, minus 6 dikurang minus 2 berarti minus 6 ditambah 2 ya jadinya ya. Nah, minus 6 tambah 2 berarti jadinya minus 4, berarti hasilnya adalah 10 pangkat minus 4 WB per M kuadrat. Itulah jawabannya. Atau kalau mau dibuat lagi boleh WB 10 pangkat minus 4 Tesla ya. Nah, itu adalah jawabannya ya. Toib. Nah, ini adalah cara menjawabnya ya. Nanti antum bisa kerjakan
Nanti Ustadz kasih tugas ya setelah ini 10 pangkat minus 4 WB per M kuadrat. Nah di sini 10 pangkat minus 4 Tesla ya. Nah boleh mau pakai WB per M kuadrat boleh, mau pakai Tesla boleh ya. B Ustadz lupa di sini, Ustadz buat aja di sini B satuannya B itu adalah induksi magnet. Induksi magnet satuannya adalah Tesla ya, satuannya Tesla, atau kalau mau dijabarkan boleh WB per M kuadrat ya, WB per M kuadrat. Nah ini dia, silahkan antum lihat dulu. Setelah ini Ustadz mau kasih soal, tapi soalnya nggak susah ya, satu aja. Nah satu aja. Yang penting dari soal ini adalah satu ya, yang penting apapun soal yang Ustadz kasih intinya adalah satu, yaitu dikerjakan. Nah kerjakan ya, bismillah dikerjakan. Ustadz kasih satu aja, satu soal ya. Nah sekarang Ustadz akan hapus ini. Ustadz akan hapus ini ya. Nah Ustadz hanya ganti ini ya, berjaraknya sama besar ininya. Nah sama ya, ini soalnya nanti dikerjakan nih tugasnya ya. Soal ya, sebuah kawat lurus dari listrik dengan besar arusnya sebesar 7 ya, 7 ampere, berjarak ya, berjaraknya 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini 7,5 aja. Ini 7,5. Susah nggak ya? Udah lah Ustadz buat 5 aja ya, 5. Taib. Nah besar arus 5 ampere ya, hitunglah induksi magnet pada suatu titik berjarak 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Taib. Nah mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Nah untuk soal ini coba nanti dikerjakan ya, kerjakan, kalau sudah selesai kirim ya pada Ustadz. Mungkin ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.